Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang bab puasa. Karena pada malam hari ini sudah memasuki tanggal 15 Rajab. Artinya tinggal kurang lebih 6 minggu lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah di dalam bulan Ramadan, maka alangkah lebih baiknya kita mengulang-ulangi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang puasa dan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bulan Ramadan, dengan harapan sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita telah siap secara zahir dan batin, dan juga kita telah mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang puasa tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, baik dia laki-laki maupun perempuan. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan ilmu yang wajib kita tuntut itu di antaranya adalah ilmu yang berkenaan dengan rukun iman. Ya, ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, iman kepada Allah dan lain-lainnya. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam. Ya, 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan solat, puasa. Kapan ilmu tersebut wajib untuk kita ketahui? Kapan ilmu tersebut wajib untuk kita tuntut? Ketika kita akan melaksanakan ibadah tersebut. Contoh, ketika kita akan sholat, maka kita harus mengetahui ilmu yang berkaitan tentang sholat. Ketika kita akan berpuasa, kita harus mengetahui ilmu yang berkaitan tentang puasa, syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin kita belum wajib menuntut ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji, karena kita belum mau melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika kita sudah akan melaksanakan ibadah haji, maka kita pun harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tentang pelaksanaan ibadah haji tersebut. Bahkan di dalam kitab Sofatuz Zubat karangan Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu,
maka ibadahnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini insyaallah kita mulai mengulang-ulang kembali bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf fi kitabih At-Taqriyatus Sadidah fil Masailil Mufidah bi kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid darain amin, radhiyallahu ankum. Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Ta'rifus saum, definisi puasa. Lugatan, secara etimologi atau secara bahasa, mutlaqul imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Menahan apa saja artinya puasa secara bahasa. Sebagaimana firman Allah, wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatina Maryam, disebutkan dalam surah Maryam ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu lirrahman, kata Sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahman, aku bernadar kepada Allah sauma, untuk menahan. Falan ukallimal yauma insiya, untuk menahan apa? Menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Ya, artinya maka dalam sini saum dalam ayat ini berarti menahan. Artinya Sayyidatuna Maryam, beliau bernazar untuk tidak berbicara kepada orang. Wa syar'an, adapun definisi secara syariat, al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Puasa definisinya secara syariat, al-imsaku an jami'il muftirat, menjaga atau menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi puasa itu secara syariat definisinya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Al-aslu fihi qaulu ta'ala, adapun dasar diwajibkannya puasa, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Waktu fardhihi, puasa itu pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sanati tsaniyah minal hijriyah, pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Jadi puasa itu pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat, dan Nabi
seumur hidup beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Jadi Nabi itu ketika beliau hidup, beliau berpuasa sebanyak 9 Ramadan atau 9 kali Ramadan. Kulluha nawakis, dan 9 itu 8-nya 29 hari atau kurang. Ya, jadi 9 kali puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, 8 kali puasa tersebut itu hanya 29 hari. Dan hanya 1 bulan, hanya 1 tahun yang beliau berpuasa genap 30 hari. Ya. Jadi sebanyak 9 itu beliau berpuasa 8 kali sebanyak 29 hari dan 1 kali sebanyak 30 hari. Syahrul Ramadan, kenapa dikatakan Syahrul Ramadan atau kenapa diberi nama dengan Syahrul Ramadan? Ya, apa itu Syahrul Ramadan? Huwa syahrut tasi' min asyhuril arabiyyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari bulan Arab atau bulan Hijriyah. Wa huwa afdalus syuhur, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdal daripada bulan-bulannya Hijriyah. Wa sumiya Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Qila, menurut sebagian pendapat para ulama, li'annahu indama wada'al arabu asma'ash syuhur wa faqa hadha syahru syiddatal har. Ya. Ramadan artinya, kalau secara bahasa artinya panas atau terbakar atau membakar. Ya, membakar artinya panas. Ya. Karena menurut sebagian pendapat bahwasanya pertama kali jatuhnya bulan Ramadan itu musim panas. Ya. Musim panas, dan ataupun kebanyakan bulan Ramadan itu jatuhnya pada musim panas. Waqila, ada juga yang berpendapat li'annahu yarmidudz dzunub, yakni bulan Ramadan itu kenapa dinamakan Ramadan? Karena bulan tersebut bulan tempat kita membakar dosa-dosa kita. Ya, jadi dinamakan Ramadan karena pada bulan tersebut tempat kita membakar dosa-dosa kita. Fadilatul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Al-ayat wal ahaditsu katsirah. Ayat Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan daripada berpuasa. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah ayat 24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian fil ayyamil khaliyah, daripada selain daripada bulan puasa tersebut. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qauluhu was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-shaimin, orang laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum, dan orang laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, artinya dari kemaksiatan kepada Allah, wadzakirina Allaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Jadi orang yang berpuasa, orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka, dan orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Wa fil hadisil qudsi,
Di dalam hadis qudsi juga disebutkan anillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan tersebut diganjar dengan 10 kali lipat pahala, ila 700 dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat ganjaran pahala. Illa saum, kecuali puasa, fahuwali wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain Allah tentukan balasan pahalanya. Di antaranya misal solat berjamaah itu dapat pahala 27 kali lipat dibanding kita solat sendirian. Itu sudah ditentukan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau puasa, Allah tidak menentukan berapa ganjarannya. Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah bisa memberikan pahala, bisa memberikan ganjaran sebesar-besarnya sesuai dengan kualitas daripada puasa yang kita lakukan. Wa fil hadis, dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu minhu jahannam, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka masirata mi'ata'am, perjalanan 100 tahun. Jadi puasa satu hari saja karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada maksud yang lain, hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan puasa satu hari tadi Allah balas dengan menjauhkan diri orang yang berpuasa tersebut dan neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Wa fil hadis, dalam hadis lain juga disebutkan, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Idza aftara fariha, yang kegembiraan yang pertama adalah ketika orang tersebut berbuka puasa. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan kegembiraan yang kedua yakni ketika ia bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Wa fil hadis kadzalik, dalam hadis lain juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, samtu saim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu diganjar pahalanya seperti orang yang bertasbih. Diamnya orang yang berpuasa sama pahalanya seperti orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah tameng, adalah perisai, wa hisnun hasinun, dan benteng yang sangat kuat, minan nar, dari api neraka. Itu keutamaan-keutamaan atau fadilahnya berpuasa. Ahkamus shaum, sekarang kita akan membahas hukum-hukumnya berpuasa. Ya. Hukum puasa itu terbagi menjadi 4.
Kadang puasa itu ada hukumnya wajib, ada puasa hukumnya sunnah, ada puasa hukumnya makruh, dan ada juga puasa yang hukumnya haram. Puasa yang hukumnya wajib wa yakunu dzalika fi sittati halat. Puasa yang hukumnya wajib itu ada 6 keadaan. Yang pertama, saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, saumu qadha, puasa mengqadha puasa Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka dia wajib mengqadha. Ya. Yang ketiga, saumu kafarah. Ya, yakni puasa kafarah. Kafarah ini seperti apa? Orang yang puasanya orang yang melakukan hubungan badan di siang hari misalkan, maka dia mendapatkan hukuman wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Seandainya ada berhenti, maka dihitung lagi dari 0. Lagi 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrah badalan anil dzabhi fil fidyah. Yang keempat, puasa wajib, yakni puasa sebagai ganti fidyah, sebagai ganti dari penyembelihan hewan untuk membayar fidyah ketika kita melakukan haji ataupun umrah. Yang kelima, puasa wajib yang kelima, as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa yang dilakukan 3 hari sebelum sholat istisqa apabila diperintahkan oleh qadhi atau oleh hakim. Jadi kalau seandainya terjadi musim kemarau, maka seorang qadhi atau seorang hakim yang biasanya di negara Islam memerintahkan rakyatnya, masyarakatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, dan sebelum sholat istisqa tersebut disunnahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum sholat istisqa, 3 hari sebelum sholat minta hujan itu disunnahkan untuk berpuasa. Kalau puasa tersebut atas perintah hakim atau atas perintah qadhi, maka puasa yang 3 hari itu hukumnya wajib. Ya, puasa yang 3 hari tersebut hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, artinya bagi yang tidak berhalangan secara syariat. Adapun puasa wajib yang keenam adalah puasa nazar. Ya, puasa nazar. Misal seseorang bernazar puasa pada hari Kamis misalkan, maka hari Kamis tersebut puasanya hukumnya wajib. Jadi itu 6 keadaan puasa yang hukumnya wajib. Sekarang yang kedua adalah puasa yang hukumnya sunnah. Ya, puasa yang hukumnya sunnah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam wa huwal aslu fihi. Dan puasa sunnah ini adalah sebenarnya asal daripada hukum puasa. Jadi asal daripada hukum puasa itu sunnah. Nah, adapun sunnah di sini terbagi menjadi 3. Ada kesunahan puasa tersebut berlakunya setahun sekali, artinya setahun sekali kesunahannya. Ada yang kesunahannya sebulan sekali, dan ada kesunahannya setiap minggu. Adapun puasa yang kesunahannya setahun sekali, diantaranya adalah shaumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Kemudian puasa Tasu'a wa Asyura, puasa hari 9 dan hari ke-10 ya daripada bulan ya, puasa Tasu'a dan puasa Asyura gitu. Kemudian wal hadi asyar min Muharram sitta Syawal, kemudian tanggal 11 daripada bulan Muharram, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri ada 6 hari di bulan Syawal, itu hukumnya sunnah.
Wal asyuril hurum, puasa di bulan-bulan haram, di bulan Rajab, kemudian di bulan-bulan haram yang lainnya, itu hukumnya sunnah, yang disunnahkan setahun sekali. Wal asyrul awal min Dzulhijjah, ya, kemudian juga puasa 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Di puasa, di antara puasa-puasa yang disunnahkan setahun sekali. Ada juga puasa yang disunnahkan seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Ka'ayyamil bait. Mohon maaf, puasa yang disunnahkan sebulan sekali. Ka'ayyamil bait, puasa ayyamul bait, yakni puasa terang bulan. Wahwa yaumu, dari tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan Hijriyah. Ya, puasa terang bulan. Ini sunnah setiap bulan. Ya, tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Kemudian juga disunnahkan ayyamus sud, puasa gelap bulan atau di akhir bulan, tanggal 28, 29 dan tanggal 30 setiap bulannya. Ada juga puasa yang disunnahkan setiap minggu. Di antaranya adalah yang disunnahkan setiap minggu adalah puasa Senin dan Kamis. Itu puasa-puasa sunnah. Wal afdalu siyamun nafli, yang paling afdal puasa sunnah itu saumu yaumin wa iftaru yaumin, yakni sehari puasa, sehari berbuka, yakni puasanya Nabi Daud alaihi salam. Yaitu paling afdolnya puasa sunnah, sehari puasa, sehari berbuka. Yang ketiga, hukum puasa itu makruh. Ya, hukum puasa itu makruh adalah puasa yang ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahadi, puasa hari Jumat saja, atau puasa hari Sabtu saja, atau puasa hari Ahad saja. Itu hukumnya makruh. Ya, hari Jumat puasa tanpa disambung dengan hari sebelum atau hari sesudahnya. Tapi kalau disambung dengan hari sebelumnya, Kamis dan Jumat, maka tidak makruh. Atau Jumat dengan Sabtu tidak makruh. Atau Sabtu dengan Ahad misalkan, itu juga tidak makruh. Atau Ahad dengan Senin, itu juga tidak makruh. Jadi puasa yang makruh itu adalah yang puasa hanya hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Kemudian juga puasa yang makruh adalah puasa setiap hari. Ya, setiap hari puasa terus. Kalau seandainya dia dikhawatirkan akan membahayakan dirinya, atau dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat. Ya, puasa setiap hari dia puasa tanpa ada diselang-seling hari berbuka seperti itu. Jadi hari ini puasa, besok puasa juga, sampai seterusnya. Hukum puasa yang keempat adalah haram. Haram di sini dibagi menjadi dua. Ada haram yang hukumnya sah puasanya, dan ada yang haram dan tidak sah puasanya. Adapun haram yang hukum sah puasanya, yakni wahwa shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha wa shaumul abdi biduni idzni sayyidihi, yakni puasanya seorang istri tanpa izin seorang suami, itu hukumnya haram. Istri puasa sunat hari Kamis, puasa sunnah hari Senin misalkan, tanpa izin seorang suami, maka hukum puasanya haram. Akan tetapi puasanya sah. Ya, haram dan akan tetapi puasanya sah. Kemudian juga puasanya seorang hamba tanpa izin daripada tuannya. Adapun puasa yang haram dan tidak sah, ini ada pada 5 keadaan. Yang pertama, puasa pada hari Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada hari Idul Adha.
Yang ketiga, puasa pada hari tasyrik, yakni pada hari 11, 12 dan 13 di pada bulan Dzulhijjah. Yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa berpuasa separuh bulan terakhir di bulan Sya'ban, yakni tanggal 16, 17 dan selanjutnya sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Itu hukumnya juga haram. Dan hukum puasa tidak sah. Yang kelima, saumu yaumi syak, puasa pada hari syak. Syak ini adalah puasa pada tanggal 30 daripada bulan Sya'ban. Itu hari syak. Artinya selama tidak ada ketentuan terlihatnya hilal. Tapi kalau sudah ada jelas terlihat hilal tanggal 29 sudah kelihatan hilal, maka tanggal 3 besoknya 30 itu termasuk sudah 1 Ramadan. Nah, mungkin sampai di sini ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan di antara syarat sahnya puasa itu adalah niat. Ya, di antara niat puasa wajib itu syaratnya adalah harus menjelaskan jenis puasa yang kita laksanakan. Jadi tadi yang 6 itu ketika kita berpuasa maka kita jelaskan, kalau kita puasa Ramadan sebutkan nama puasa Ramadan. Ya, kalau kita puasa qadha sebutkan puasa qadha Ramadan. Kalau puasanya puasa kafarah sebutkan puasa kafarah, seperti itu. Dan insyaallah nanti minggu depan terjemahan dari kitab ini materinya kita bagikan insyaallah. Nanti insyaallah minggu depan Pak ya. Tadi mau ngeprint diperbanyak belum sempat. InsyaAllah minggu depan kita bagikan terjemahannya. Dengan daging yang lain? Bolehkah kita melakukan puasa di hari Syawal? Misalkan kita hari ini puasa, besoknya baik. Jadi puasa Syawal itu memang ada beberapa perbedaan pendapat daripada ulama. Ada yang mengatakan puasa Syawal itu harus 6 hari itu berturut-turut. Itu 6 hari berturut-turut. Ada juga yang mengatakan tidak harus 6 hari berturut-turut, asalkan 6 hari di bulan Syawal. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan yang penting kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun misalkan hari ini puasa, 2 hari libur, puasa lagi, itu boleh. Begitu. Artinya intinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada yang lain silakan. Kalau kita sedang sahur makan, tahu-tahu kan pas imsak dan kita tidak makan, apakah makanan kita teruskan atau kita stop itu? Baik. Jadi imsak itu bukan berarti kita tidak boleh makan, tapi imsak itu untuk berhati-hati. Biasanya imsak itu 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalaupun udah imsak, walaupun masjid udah teriak-teriak imsak, masih boleh makan. Nah, jadi masih boleh sebenarnya kita makan. Kalau masih ada setengah piring, habiskan dulu setengah piring tuh. Ya. Jadi imsak itu sebenarnya masih ada waktu 15 menit. Artinya untuk kita berhati-hati, siap-siap.
Artinya udah ada rambu-rambu ini, dah lampu kuning, mau lampu merah, gitu kan? Kalau lampu lalu lintas itu udah lampu kuning. Nah, sebelum hidupnya lampu merah ada lampu kuning dulu. Jadi imsak itu kalau memang sebenar-benarnya imsak itu adalah 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kita bersiap-siap kalau mau melakukan sunnah-sunnahnya, misalkan mandi atau kita gosok gigi dan lain-lainnya seperti itu. Bukan berarti tidak boleh makan, gitu kan? Kalau masih ada kopi setengah gelas, habiskan dulu kopinya cepat-cepat, gitu kan? Kan lagi? Di dalam puasa seandainya hamba saya dilarang oleh tuannya. Jadi satu sebab adanya karyawan kerja di toko atau apa yang dilarang, tuan-tuan baik. Budak ini, jadi perbudakan itu memang tidak ada lagi sekarang. Jadi budak dengan pembantu atau bahasa kasar sekarangnya asisten rumah tangga misalkan, itu beda dengan budak. Kalau budak itu sepenuhnya milik tuannya. Nah, makanya dia ketika dia berpuasa harus dengan izin. Tapi kalau karyawan ataupun asisten rumah tangga, maka dia tidak boleh. Dia berpuasa tidak harus dengan izin. Bahkan kalau seandainya dia berpuasa tadi itu bahkan kalau seandainya tuannya tadi itu yang melarang puasa, dia boleh melanggar larangan tersebut karena dia tidak harus izin, gitu. Beda pembantu dengan budak itu beda. Dan sekarang memang tidak ada lagi perbudakan. Wallahu a'lam bisawab. Waktu Isya udah masuk, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pengajian ini, dan insyaallah nanti materinya kita siapkan, kita kopikan, kita perbanyak. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kita menyerap materi yang kita sampaikan. Mungkin sampai di sini pengajian ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad.